Perjalanan Wonder Under Wheels kali ini membawa kami ke Palembang. Kota yang dikenal dengan Sungai Musi, Jembatan Ampera, dan kekayaan budayanya. Di sini, kami akan mengenal lebih dekat ikon budaya yang begitu melekat dengan Palembang. Bakal ada keseruan apa ya? Yuk, kita mulai! Hai guys, welcome back to Wonder on the Wheels bersama aku Fana Valencia dan di samping aku udah ada. Aku Kay Riza, dan setelah kita menjelajahi berbagai cerita dan budaya di Kota Lampung, sekarang perjalanan kita di Pulau Sumatera masih belum selesai nih. Karena setelah ini kita akan mengeksplor lebih jauh Pulau Sumatera, tepatnya ada di Sumatera Selatan. Ada di mana, Kay? Palembang! Wah, kira-kira cerita apa yang akan kita temukan di Kota Palembang? Tapi ikuti kita terus hanya di Wonder on the Wheel. Let's go! Wah, geng, kalau dilihat dari map, bentar lagi kita nyampe Palembang nih. Wah, iya nih Mas, gak sabar banget. Palembang, kota yang terus berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya. Akhirnya, Kay, kita udah nyampe di Palembang. Pertama kali Jalan Songket ini ada, itu ayah saya merantau dari Palembang ke Jakarta, bermodalkan songket dari orang tuanya, dari nenek. Kemudian dia merantau ke Jakarta sekaligus dia kuliah sambil berjualan songket. Ini 100% tangan. Oh, ini yang tangan? Iya, 100% tangan ya, jadi benar-benar pengrajin yang bikin langsung benar. ya Pak ya? Ini 3 bulan buatnya. 3 bulan. Ini panjang kainnya berapa ya? Ini panjang kainnya kurang lebih 2 meter. 2 meter, Iya. 3 bulan bikinnya. 3 bulan. 3 bulan itu untuk nenun. Kalau untuk kita nyambung benang, pewarnaan, dan lain-lain itu kayak kurang lebih 4-5 bulan. Jadi kalau satu setel itu kan biasanya kain sama selendang, itu kain yang buat kain beda orang, yang buat selendang beda orang. Jadi biar kalau sudah selesai 3 bulan tuh langsung klop satu setel. Awalnya, aku kira songket cuma hadir dalam bentuk kain. Ternyata motifnya berkembang ke berbagai produk modern, mulai dari pakaian, tas, hingga aksesoris. Dan selanjutnya, Pak Imron akan ajak kita lihat proses pembuatan songket. Ke bawah nih? Iya. Ke bawah? Iya. Oke. Curam ya. Oke, jadi pembuatannya di bawah Di bawah. nih. Kenapa di bawah, Pak? Pak, ada Ini api. tradisionalnya. Memang dari dulu songket itu selalu di bawah rumah dibuatnya. Oh, Karena di gitu. atas rumah itu kan untuk keluarga, untuk tamu. Buat kumpul-kumpul. Iya, ini di bawah rumah. Oke, lewat sini ya. Silakan. Permisi. Kalau songket itu kan panjang tadi 2 meter ya per kain ya, sedangkan satu alat itu untuk 3 kain 6 meter. Jadi ya kadang-kadang sehari ya cuman 2 cm, 1 cm. Jadi memang buat songket itu nggak usah cepet, harus sabar. Karena kan songket itu terbuat dari benang sutra. Kalau dia terlalu kuat dalam menyentek songket, benangnya putus. Nah kalau benangnya putus dia harus sambung lagi tuh. Kalau dibiarkan nanti pas sudah selesai dia akan menjadi songket yang cacat. Jadi benang itu selama pengerjaan dia harus zero mistake. Oke, Pak. Sehabis ini Ya, kita bisa boleh cobain. Boleh, boleh. Itu boleh tuh selendang tuh. Oh, kain ya. Let's go. Coba ya. Kita langsung cobain, teman-teman. Songket itu bukan sesuatu yang kuno, bukan sesuatu yang
ya apa ya, yang nggak modern lah. Pak Jinal sendiri yang pengen songket itu jangan hilang, pengen generasi sekarang itu lebih tahu asal usulnya, apalagi orang Palembang. Bahkan kadang-kadang kita ada wisatawan luar dari Belanda, dari Jepang, mereka sangat takjub dengan warisan yang kita punya. Makanya kata Pak Jinal, orang luar aja merasa bangga, masa kita nggak yang kita sendiri punya gitu. Akhirnya banyak banget belanjaan. Banyak banget buat kalau di Jakarta. Yup, habis ini kita mau kemana, Kay? Gue udah punya destinasi selanjutnya, jadi kita langsung cus aja. Oke, let's go. Perjalanan di Songket Zainal bikin kami makin menghargai warisan budaya Palembang yang terus dijaga. Dari melihat koleksi hingga mencoba menenun langsung. Nah, kita mau ke next destination nih, Pak. Nah, Gua kontak dulu nih Pak Ilhamnya. oh boleh dong. Mau dibawa kemana nih? Ya, oke, handphone gue lobet nih, gue ngecas dulu deh. Oh boleh dong. Boleh nggak minjem handphone lu buat hubungin Pak Ilham? Boleh, boleh. Nih, pakai nih. Halo? Halo Pak Ilham. Ya? Saya Kepa yang tadi hubungin Bapak kalau mau mampir ke museumnya SMB 2 nih Pak. Oh iya, kenapa ya? Jadi kita udah di jalan nih Pak, dikit lagi mau sampai. Oh baik, saya tunggu ya di SMB 2. Oke Pak, terima kasih. Sampai ketemu. Nah, kita udah nyampe nih Van ke tempatnya. Selain dipanggil. Permisi. Iya. Pak Ilham. Oke, Mbak Kia. Oh, tadi udah janjian. Oh iya, oke. Selamat datang di Palembang. Selamat datang di Palembang. MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografi Songket Palembang. Komunitas kita bergerak melindungi motif-motif klasik Palembang. Jadi kita berusaha mengangkat kembali motif-motif songket Palembang yang sudah punah. Kita perkenalkan kembali, kita jaga kelestarian motif-motif klasik tersebut. Bangunan Belanda ya Pak ya? Ya, peninggalan kolonial dulu ya. Ya, mungkin sekitar abad ke-19 akhir lah ya. Abad ke-19. Ya, dulu kan ini dulu asli ini dulu keraton Kesultanan Palembang. Memang sih dari zaman Kesultanan memang udah memakai kain songket. Cuman untuk saat ini songket, artefak songket era Kesultanan itu kita belum bisa temukan sampai saat ini. Karena Belanda menjajah Palembang, itu keraton Palembang Kesultanan Darussalam itu di bumi hanguskan oleh Belanda. Jadi banyak artefak-artefak milik Kesultanan yang hilang dan terbakar. Kalau kita berbicara songket itu kita tidak bisa lepas dari budaya Cina sama budaya India. Jadi itu akulturasi budaya yang terjadi di kota Palembang pada zaman dahulu kala ya. Ketika abad 19 akhir, ketika runtuhnya Kesultanan Palembang, songket Palembang udah mulai diperjualbelikan. Jadi komoditas perdagangan. Itu songket udah diperjualbelikan sampai ke daerah Uluan, Lampung, Jambi, malahan ketika awal abad ke-20 udah sampai ke Medan. Nah, selanjutnya Pak Ilham mau kasih lihat kita jenis-jenis kain songket. Pasti bagus-bagus banget sih, Pak. Nah, ini songket lepus Palembang. Ini tenuna klasik Palembang. Lepus itu benang emasnya penuh. Ini kan full benang emas. Oh, ini benang emas. Iya, dia memiliki benang emas penuh. Ini bahan sutra. Oh, ini sutra. Iya, terus Benang emas ini yang bikin mewah ya Pak ya? iya motifnya bisa dilihat sini. Wow. Nah, ini selanjutnya kita ada songket betabur. Nah, ini. Jadi ini kayak betabur ya. Iya, betul. Satu. Nah, ini nenunnya sekitarnya bagian belakangnya. Dan ini dianyam satu-satu. Wow. Ini satu-satu ini. Jadi gini satu-satu. Ini usahanya luar biasa nih. Lebih lama buatnya. Oh, lebih lama lagi. Iya, Satu-satu memang ya Pak? motifnya simpel tapi ini rumit pengerjaannya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat songket bungo cino. Apa lagi nih Pak? Menarik juga nih warnanya. Ini bungo cino, ini pengaruh akulturasi dengan budaya Cina ya. Ini jadi songket ini pakai oleh orang-orang peranakan Cina. Oh, oke. Oke, ini bagus banget sih ya Pak. Terusnya juga halus banget ya. Iya, kan ini memakai sutra. Iya, betul, Nah, betul. selanjutnya Oh. Ini sering dipakai orang nih ya Pak, dijadikan kemeja ya? Iya ada juga, tapi ini kalau Mas Ena ini 5 yang ada sulam dekat Palembang ini sulam ini udah lengkap. Cantik banget ujungnya.
Oke, las kita nah ini songket rumpak atau songket poleng. Ada lagi. Ini untuk apa nih, Pak? Ini songket biasanya? Palembang yang ada akulturasi dengan budaya Bugis Makassar. Oh, oke. Jadi Tabur ya, dia Pak? tetap tabur, tapi kita lihat ini ada kayak garis-garis kan yang ini vertikal, ini horizontal. Nah ini pengaruh dari budaya Bugis. Nah hebatnya lagi kain songket rumpak ini atau poleng ini dipakai juga oleh masyarakat adat Lampung, terutama Lampung pesisir. Oh, Saibatin. Saibatin. Kemarin kita juga habis dari sana. Iya, betul banget. Orang Saibatin itu dia pasti menggunakan songket ini. Dia tidak menggunakan tapis. Untuk pengantin pepadun, itu perempuannya pakai tapis, laki-lakinya pakai ini. Kain songket itu nggak bisa asal pakai. Songket itu melambangkan wastra Palembang yang dipakai dalam siklus hidup manusia. Dari kelahiran sampai kematian itu menggunakan songket atau kain. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak. Habis ini pasti kita juga akan eksplor lebih jauh lagi tentang Palembang. siap. Makasih banyak Pak sebelumnya. Nah, di Museum Sultan Mahmud Badarudin II, kami menemukan koleksi songket yang menjadi bagian dari sejarah Palembang. Setiap motifnya membuktikan bahwa budaya dan sejarah selalu berjalan berdampingan. Dan hari ini kami belajar bahwa mengenal sebuah kota adalah tentang memahami sejarah yang dijaga masyarakatnya. Masih banyak cerita di perjalanan berikutnya. Ikuti terus Wonder on the Wheels dan sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Gimana, Pan? Hari ini kita di Palembang, seru banget kan? Seru banget. Selanjutnya, kita akan ekspor Palembang lagi tentunya. Betul banget. Kira-kira yang penasaran, next kita bakal kemana lagi sih? Tetap ikutin kita terus hanya di Wonder on the Wheels. Bye!